Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar masar ene haum. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Di video kali ini kembali Ayah Rizal akan mengajak sahabat semua untuk melihat tempat-tempat yang indah yang ada di Sumatera Barat. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan video ini, bagi sahabat yang belum menekan tanda subscribe dan menekan tanda lonceng, jangan lupa ya, agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Hari ini merupakan hari ketiga kami berada di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Hari ini kami akan mengajak sahabat semua untuk mengunjungi sebuah destinasi wisata, yaitu Jam Gadang yang ada di Bukit Tinggi. Dan nanti kita akan menginap di Kota Padangnya ya sahabat. Ikuti perjalanan kami sampai ke Kota Padang. Kabupaten Tanah Datar ini merupakan salah satu kabupaten yang kaya akan hasil pertaniannya ya. Banyak sawah-sawah yang tumbuh subur di sekitar sepanjang jalan ini. Jarak tempuh dari Kota Batu Sangkar menuju Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat sejauh 40,9 km ya sahabat. Dapat ditempuh perjalanan selama 1 jam atau 1,5 jam paling lama. Sepanjang perjalanan kita disuguhkan dengan pemandangan hamparan padi yang hijau. Sangat-sangat indah ya sahabat, Masya Allah. Saat ini kita sudah berada di pasarnya Kecamatan Sungai Tarap ya. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang kita lalui jika kita ingin ke Kota Bukit Tingginya. Kita pelan-pelan sedikit ya sahabat, karena di sini lalu lintasnya agak ramai. Kita lanjut lagi ya sahabat. Di sisi kiri kanan jalan ini banyak pedagang-pedagang kaki lima yang berjualan kue-kue khas Minang ya sahabat. Tapi kita tidak singgah karena akan dapat mengakibatkan kemacetan di perjalanan. Kontur jalan sepanjang perjalanan ini ada yang menanjak dan ada yang menurun ya. Sungguh menghasilkan sebuah panorama pemandangan yang sangat-sangat indah. Rumah-rumah penduduk sepanjang perjalanan ini kebanyakan masih mempertahankan bentuk dengan rumah khas Minang ya. Rumah-rumahnya berjejer dengan rapi dan indah ya sahabat, seperti yang kita saksikan di depan ini. Sebahagian besar penduduk di kawasan ini mempunyai mata pencaharian sebagai seorang petani dan pekebun. Banyak sayur-sayuran yang dihasilkan dari wilayah ini ya sahabat. Ada sawi, ada bayam dan lain-lainnya. Semua lahan-lahan kosong dimanfaatkan oleh penduduk untuk ditanami dengan tanaman-tanaman sayuran. Nanti akan dijual ke pasar untuk meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat di wilayah ini. Hasil pertanian yang banyak ditanam oleh penduduk di wilayah ini diantaranya adalah jagung ya sahabat. Kita lihat di sisi kiri ini, Masya Allah, jagungnya tumbuh subur ya. Banyak hal yang dapat kita kagumi dari Kabupaten Tanah Datar ini. Salah satunya adalah giatnya penduduk dalam memanfaatkan lahan-lahan kosong ya. Buktinya kita lihat semua lahan-lahan kosong sudah dimanfaatkan untuk ditanami tanaman-tanaman yang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Di depan-depan rumah penduduk juga terdapat kolam-kolam ikan ya sahabat, yang dapat memenuhi kebutuhan pangan atau lauk masyarakat di kawasan Tanah Datar ini.
Saat ini kita sudah berada di persimpangan. Ke kiri kita akan lanjut ke Bukit Tinggi, dan yang ke kanan kita akan menuju Baso ya. Tapi kita, karena destinasi kita yang kita tuju ada di Bukit Tinggi, maka kita lanjutkan perjalanan ke sebelah kiri dari simpang tadi. Setelah kita menempuh perjalanan 1 jam lebih ya, saat ini kita sudah memasuki kota Bukit Tinggi ya. Inilah bentuk pasar di Bukit Tingginya. Nanti kita akan lanjutkan perjalanan menuju Jam Gadang ya. Kota Bukit Tinggi adalah kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Pada zaman kolonial Belanda ya sahabat. Kota Bukit Tinggi disebut dengan Fort de Kock dan mendapat julukan sebagai Paris van Sumatera. Kota ini juga dikenal sebagai kota perjuangan bangsa dan merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik ini. Di antaranya adalah Muhammad Hatta, yang masing-masing merupakan proklamator dan pejabat Presiden Republik Indonesia. Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera. Pusat perdagangan utamanya terdapat di Pasar Ateh, Pasar Bawah, dan Pasar Aur Kuning. Bukit Tinggi juga dikenal sebagai kota wisata terkemuka dan bersaudagar dengan Seremban di Negeri Sembilan Malaysia. Tempat wisata yang ramai dikunjungi adalah Jam Gadang ya sahabat, yang nanti akan kita jumpai di pusat kota Bukit Tinggi. Jam Gadang ini merupakan sebuah menara jam yang terletak di jantung kota, sekaligus menjadi simbol bagi Bukit Tinggi. Saat ini kita sudah memasuki kawasan Jam Gadangnya ya sahabat. Ini jalan menuju Pasar Ateh. Kita melihat median jalan menuju pasar ini sedang mengalami perbaikan ya sahabat. Karena ada penggalian untuk dibuat infrastruktur lain agar jalannya semakin bagus dan dapat lancar ya. Inilah bentuk pasar-pasarnya yang ada di Bukit Tinggi. Kita sedikit ekstra hati-hati karena ada pekerjaan di median jalan ini ya sahabat. Kita nggak tahu ini pekerjaan apa, apakah drainase atau yang lain-lainnya. Mudah-mudahan cepat selesai dan lalu lintas kembali lancar. Kota Bukit Tinggi terletak pada rangkaian pegunungan Bukit Barisan atau sekitar 90 km arah utara dari kota Padang ya sahabat. Kota ini berada di tepi Ngarai Sianok dan dikelilingi oleh 2 gunung, yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Tidak berapa lama lagi kita akan tiba di Jam Gadangnya ya sahabat. Kami makin penasaran ini bagaimana bentuk dari Jam Gadang ini. Karena ini merupakan perjalanan kami perdana menuju kota Bukit Tinggi. Ikuti kami ya sahabat. Kita harus putar balik lagi ya sahabat, karena jalannya ada di sisi kanan dari atau di belakang dari jalan yang kita lalui saat ini ya. Kita nunggu momentum yang tepat untuk berbelok, karena di sini
Karena lalu lintas di jalan ini adalah dua arah, maka kita harus sedikit hati-hati ya untuk berbelok. Alhamdulillah kita sudah dapat berbelok dan akan menuju ke jam gadangnya ya sahabat. Ikuti terus video ini sampai nanti kita tiba di jam gadangnya. Bangunan-bangunan toko dan gedung-gedung pemerintahan yang ada di Kota Bukit Tinggi ini berjejer dengan rapi ya, menambah keindahan dari kawasan ini. Sepanjang jalan ini banyak berdiri warung-warung makan sahabat yang menjual makanan khas Minang ya, seperti nasi kapau dan makanan-makanan lainnya. Sedikit lagi kita akan sampai di jam gadangnya sahabat. Kita cari parkiran dulu untuk meletakkan kendaraan kita supaya kita dapat mengunjungi kawasan Bukit Tinggi. Masya Allah ya sahabat, di depan kita sudah ada jam gadang yang ada di Bukit Tinggi. Inilah kawasan jam gadangnya ya sahabat. Sangat indah, tertata dengan bagus. Cuaca saat ini juga sangat bagus sehingga kita dapat leluasa mengunjungi sisi-sisi dari sekitar wilayah jam gadang ini. Di depan jam gadang ini ada sebuah pusat perbelanjaan Ramayana yang sangat besar ya sahabat. Kita akan susuri terus bagian-bagian dari bangunan jam gadang yang ada di Bukit Tinggi ini bersama sahabat-sahabat kita yang lain. Jam gadang dibangun pada tahun 1926 sampai 1927 atas inisiatif Hendrik Relof Rockmaker, controller atau sekretaris kota Fort de Kock, sekarang disebut Kota Bukit Tinggi ya sahabat, pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Jam ini merupakan hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina. Desain jam gadang dirancang oleh Yazid Rajo Mangkuto, seorang arsitektur pribumi, dan peletakan batu pertama dilakukan oleh putra Rockmaker yang saat itu masih berusia 6 tahun. Pembangunannya diprediksi menghabiskan dana 3.000 gulden, yang pada masa itu nilai angka tersebut cukup fantastis ya sahabat. Tak heran jika dalam sejarah pembangunannya yang memakan waktu cukup lama, jam gadang menjadi pusat perhatian sehingga dikenal luas di kalangan masyarakat. Bangunan dasar dari jam gadang ini memiliki luas 13 kali 4 meter dan memiliki tinggi sekitar 26 meter. Bagian dalam terdiri dari beberapa tingkat dengan tingkat teratas menjadi tempat penyimpanan bandul. Pada tahun 2007, bandul tersebut sempat patah akibat gempa ya, namun langsung diganti oleh pemerintah Bukit Tinggi. Selain banyaknya toko-toko yang menjual kain dan oleh-oleh makanan lainnya, di sekitar wilayah jam gadang ini juga ada sebuah kawasan kuliner ya sahabat yang menjual nasi kapau yang sangat terkenal di kawasan ini. Salah satunya nasi kapau Unilis. Kita bersantap siang di sini ya sahabat, dan rasa dari masakan ini sangat-sangat enak ya sahabat, lezat sekali. Lokasi pusat kuliner ini berada sekitar 100 atau 150 meter dari jam gadang ya sahabat. Setelah kita bersantap siang dan membeli beberapa oleh-oleh, saatnya kita lanjutkan perjalanan menuju Kota Padang ya sahabat. Di perjalanan kita melihat sebuah makanan khas di wilayah ini yang diberi nama Pinyaram. Kami singgah sejenak untuk membeli beberapa paket ya sahabat. Kita ingin cicipi bagaimana rasa dari Pinyaram ini. Dari Kota Bukit Tinggi ke Kota Padang jaraknya cukup jauh ya sahabat, sekitar 95 km. Di Kota Padang ini terdapat salah satu masjid yang sangat megah sahabat ya, berada di pinggir pantai.
namanya Masjid Al-Hakim. Masjid ini sangat indah sahabat. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung video ini ya sahabat. Inilah perjalanan kami selama 4 hari di Provinsi Sumatera Barat dengan rute dari Bandara Minangkabau, Kabupaten Tanah Datar dan beberapa objek wisata di sekitarnya, dan menuju ke Kota Padang. Dan nantinya kita akan kembali ke Medan ya sahabat. Sebelum ke bandara, kita singgah sejenak di Pantai Air Manis, karena di sini ada sebuah legenda yang bernama Simalin Kundang. Kita lihat sebentar ya di sini. Inilah komplek dari legenda itu ya sahabat. Batu-batunya walaupun sudah mengalami sedikit kerusakan ya. Demikian video janjian kita kali ini ya. Jangan lupa dukung kami terus dengan cara like, share, and subscribe yang banyak sahabat, agar kami semangat untuk membuat video-video perjalanan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog kami selanjutnya ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.